babak 16 besar Liga Champions yang baru saja usai. Dan percayalah, ini adalah salah satu babak paling dramatis dalam sejarah kompetisi ini. Mulai dari kejutan, air mata, sampai momen-momen bersejarah yang bikin kita semua merinding. Jadi, siap-siap, karena ceritanya bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Liverpool versus PSG, adu penalti yang menghancurkan hati Kopites. Liverpool, sang juara favorit musim ini, pemuncak klasemen sementara Liga Champions, harus tumbang di tangan PSG lewat adu penalti. Padahal PSG musim ini terseok-siok di kompetisi, bahkan sempat diragukan bakal lolos dari fase grup. Tapi, ya namanya sepak bola, semua bisa terjadi. Bayangkan, di Anfield, stadion yang biasanya jadi benteng tak tergoyahkan, Liverpool harus menyerah setelah pertarungan sengit 120 menit. Gol-gol indah, penyelamatan gemilang kiper, sampai drama adu penalti yang bikin deg-degan. Dan akhirnya, PSG berhasil membawa pulang kemenangan. Ini adalah bukti bahwa di Liga Champions, tidak ada yang bisa diprediksi, air mata pun mengalir di wajah para pemain dan supporter Liverpool. Tapi ini juga jadi pelajaran buat kita. Sepak bola itu bukan cuma soal statistik atau prediksi, tapi juga tentang mental, keberuntungan, dan momen-momen tak terduga. Arsenal comeback epic setelah 13 tahun. Nah, buat para Gunners, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu selama 13 tahun. Arsenal akhirnya kembali ke babak 8 besar Liga Champions. Mereka menghancurkan PSV Eindhoven dengan agregat telak 9-3. Ya, 9-3 ini adalah penampilan luar biasa dari Mikel Arteta dan anak-anak asuhnya. Bayangkan, Arsenal yang dulu sempat terpuruk, kini tampil percaya diri dan dominan. Pemain seperti Bukayo Saka, Martin Ødegaard, dan Gabriel Jesus tampil gemilang. Ini adalah bukti bahwa proses yang dibangun Arteta mulai membuahkan hasil. Tapi, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai di babak 8 besar. Apakah Arsenal bisa melanjutkan tren positif ini? Atau mereka akan kembali ke zona nyaman? Kita lihat saja. Barcelona, Rafinha si bintang, dan Reuni Lewandowski. Barcelona juga tampil gemilang dengan mengalahkan Benfica agregat 4-1. Rafinha, si bintang baru Barca, terus menunjukkan kualitasnya sebagai top scorer sementara di Liga Champions musim ini. Penampilannya benar-benar memukau, dan dia menjadi salah satu pemain kunci di skuad Hansi Flick. Di babak 8 besar, Barca akan berhadapan dengan Borussia Dortmund. Ini bakal jadi ajang reuni Robert Lewandowski. Dengan mantan klubnya, Lewandowski yang dulu menjadi legenda di Dortmund, kini akan kembali ke Signal Iduna Park dengan seragam berbeda. Pasti seru banget nih. Aston Villa, keajaiban setelah 41 tahun. Nah, ini dia, kejutan terbesar babak 16 besar. Aston Villa, di bawah asuhan Unai Emery, berhasil lolos ke babak 8 besar Liga Champions setelah 41 tahun penantian. Terakhir kali Villa main di UCL adalah musim 1981. Ini adalah pencapaian luar biasa buat klub yang sempat terpuruk di Championship. Unai Emery, sang ahli di kompetisi Eropa, berhasil membawa Villa ke panggung tertinggi. Mereka akan berhadapan dengan PSG, dan ini bakal jadi pertemuan spesial buat Emery dan Marco Asensio, yang baru saja mencetak 2 gol dan akan menghadapi mantan klubnya. Bisa jadi, ini adalah momen bersejarah buat Villa. Apakah mereka bisa melanjutkan keajaiban ini? Atau PSG akan menghentikan langkah mereka? Inter versus Bayern Munchen. Duel sengit antara pertahanan kokoh versus serangan mematikan. Jangan lewatkan duel seru antara Inter Milan versus Bayern Munchen. Munchen berhasil membalas dendam mereka atas Bayer Leverkusen dengan agregat 5-0 setelah musim lalu kalah di 2 kompetisi. Tapi kini Munchen berhadapan dengan Inter. Inter bukan lawan sembarangan. Inter memiliki pertahanan yang sangat kokoh, terbukti dengan kemenangan 4-1 atas Feyenoord. Di sisi lain, Munchen punya serangan yang mematikan dengan pemain seperti Harry Kane dan Leroy Sané.
Ini bakal jadi pertarungan sengit antara kekuatan serang Munchen dan pertahanan Inter. Real Madrid versus Atletico, dendam yang tak terbalaskan. Sayang sekali buat Atletico Madrid, mereka gagal lagi membalas dendam pada rival sekota mereka, Real Madrid. Kalah lewat adu penalti dengan dua penendang mereka, Julian Alvarez dan Llorente, gagal mengeksekusi. Lucunya, mereka berdua pernah menimbah ilmu akademi Real Madrid. Madrid kini akan berhadapan dengan Arsenal di babak 8 besar. Fakta menarik, Madrid belum pernah menang lawan Arsenal di Liga Champions. Apakah ini akan berubah? Atau Arsenal akan terus jadi momok buat Los Blancos? Babak 8 besar Liga Champions, musim ini menjanjikan duel-duel sengit dan cerita-cerita menarik. Siapa yang akan jadi pahlawan? Siapa yang akan menangis? Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Juga, tulis di kolom komentar siapa tim favorit kalian untuk juara musim ini.